Kula terangno nggih, terus niki Allah ngelingaken kula jenengan sedanten ben eling bahwa alam raya ini diciptakan untuk kita. Untuk kita ini macam-macam ya. Misalnya kalau fisik, Allah nggawe buah ya kita makan. Ini untuk kita yang kebutuhan dzahirah. Ya kalau baleni malih ya. Untuk kita itu kalau fisik misalnya ada buah kita makan terus kita kuat. Ada air kita minum terus kita kuat. Itu nikmat fisik yang dzahirah napa? Yang dzahirah. Ada nikmat batinah yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Aku ulang lagi, kepuasan mendapatkan apa? Ma'rifatullah. Itu nikmat batin. Baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini, misalnya kalau mikir ya. Kalau bolak-balik matur niki berkali-kali di tempat ngaji ini. Kimki jenane eling mboten gadah masalah ingatan ini eling-eling. Eling-eling tenan. Wong nak soleh, ya soleh, ya soleh. Cek soleh mulai cilik, cek soleh dadakan terus husnul khotimah pokoknya apa? Soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis. Nangisnya bumi ku kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning ndekne. Ya Allah Gusti, biasanya wonten tiyang niku sujud teng nggen kula, dia berperilaku baik teng nggen kula, sakniki tiyang niku mun jenengan ambil nangis bumi. Sakniki sing urip arek bedua-bedua. Damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam lah. Ini nangis bu. Langit semenang. Gusti matur nuwun Gusti, orang itu saya tunggu lama sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami. Maksudnya diangkat teng langit. Sing bumi nangis, sing langit apa? Seneng. Nah kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis piye? Nah itu terserah sampean apa termasuk ulama dzahir apa termasuk ulama batin. Kalau ulama dzahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni. Pokoknya pantas sih bumi itu susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah, betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas. Itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenan. Misalnya ngaten kalau tak terang normalnya. Kowe bayangno dadi Nabi Adam, ngrungokno kowe. Kowe bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan maksudnya. Terus Nabi Adam orang pertama dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi, dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya, ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa manusia mbek napa? Bumi mau kowe dadi Nabi napa? Adam. Orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudroh Allah. Gini ku dene roh nak materi ini kok bumi, dan dia orang pertama yang urung lali kaman. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang lali, seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kowe katut wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Sajane ya rada kriminal wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir, yang bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi mbok nyekseni kowe sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Karena sama tanglet pulau, cara melogika gimana? Begini, tak wari cara gampang-gampangan gitu. Tak warai tauhid sing kasyaf. Tauhid ini yang dawuh Sayyidina Ali lau kusifal khata umastatu yakinan. Umpama somben tutup-tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman ning dunia ya Allah ala kulli saing kok zaman ning akhirat ya Allah ala kulli saing. Cara Sayyidina Ali, somben aku wis mati lah imanku ora tambah, meskipun aku swarga neraka. Lah kena napa? Darah padha wae ning dunia pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikiran Sayyidina Ali seperti itu. Saya kan lahir misalnya tahun 1970. Berarti mulai Nabi Adam itu saya kan nggak ada. Ngerti-ngerti ada. Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita tidak melalui itu. Ujuk-ujuk. Kadang kalau mati ya wedi kan. Mau mati jubli kiamat 1 juta tahun kasih wopo nang kuburan. Masuk di Khalillah ya. Makanya aku ora roh, tak tinggal turu sakmono kan yo ngilir kok. Nang ini terus nanti apa mlaku-mlaku nang donya kok piye kok nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok ribuan tahun lintas terus ya apa jajal teman tak takoki misalnya sampeyan kuburan itu apa
Apa ngadepi muka nakil tukaran terus itu keselen tukaran nopo ratusan ribu mungkin. Nah terus kita dilatih. Kata Sayyidina Ali gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali. Oh kayak gampang ya udah jadi wong alim. Pada akhirnya kita ini aku zaman urip ora ro karepe, ngerti-ngerti urip, mati ora ro karepe. Pas mati sebenarnya petangin ora ro karepe. Pokoke wa mata sauna illa ya Allah. Makanya masyhur dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan pokoknya. Dia ditanya, lalu kamu hidup itu karena siapa? Ya nggak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Ya nggak tahu, kalau tahu mati. Ya berarti Anda nggak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dia taslim, ya ada yang menentukan. Lah ya ada yang menentukan itu dalam Islam disebut apa? Allah, disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi kalau maknanya itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan, yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat nggak begitu. Kalau makna syariat begini, dan ini benar juga. Mengenai ada di ulama, ciri utama ulama itu jami'ul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali, dan orang pasti taslim. Sama saya tak warai tenan. Sama kan biasa wiridan la ilaha illallah kan biasa, mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok, sampai sing darani bid'ah akhirnya ya melok tanggane napa? Tahlil. Semuanya wale. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zaidul Ma'ad. Kitab Zaidul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pengakitab Zaidul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Al-Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama ya demokratis. Gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik. Ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus isin. Mulane kiai-kiai orang sudah dalil kalau Ibnu Taimiyah mergo dicap Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah wong alim. Di kitab-kitab kita termasuk Syekh Muhammad Piyambak nanya Ibnu Taimiyah qala Syekhul Islam no qala. Tapi kan ini sudah milik Wahabi sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Jadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa par iki dadi dalil ya dhewe-dhewe. Wah parah tenan wong-wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku madzhab Abu Hanifah. Saya kira arah kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahli ilmi enggak tahu kunut itu madzhabnya siapa kita. Itu madzhabnya Abu Hanifah, yang kunut madzhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki madzhab NU, iki madzhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya madzhab? Ngalime sepiro nganti dadi napa? Madzhab. Tapi wis dadi bahasa, wis dadi napa? Wajo kabeh ini. Mas repot-repot. Tak warai iki. Sampeyan ben ngafat la ilaha illallah iku keren ya, keren tenan mboten keren-keren. Ngendikane Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha bu'isatir rasul wa min asliha qatalar rasul. Terus sampai sekarang saya tak bedai. Surga itu kan digawe kelas VIP. VIP mewah. Terus dari rugane widadari lho kan nak mimpi terus betul. Kira pitung puluh. Wahyu kabeh ora ono sing ngkriting, wahyu kabeh. Wahyu kabeh terus gak tahu delok wong liya. Kadang bojo kita wis elek cek delok. Oh iya, widadari sifatnya maksuratun fil khiyam. Jadi gak tahu keluyuran ning ndi. Wahyu kabeh. Lek surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing nglafadzno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin dalam itu. Dari Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk sampai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Dikira HP mbok ceblok nang neraka itu ceblok itu menteni 70 tahun. Betapa dalamnya ngentakno bego piro ya bayang misalnya. Oh itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh ngedok ke dalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang terima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Ya kalimat sing kena tahlilan turu itu lho. Iku kalimat sing nggo alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno darani bid'ah itu. Itu kalimat sesakral ini nasibnya akhir zaman itu entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Bid'ah. Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka. Saiki kalimat itu tersangka. Mau perkara napa? Bid'ah. Wis aja melok-melok kowe debat ora iso makili aku sebarno ae sing. Kok kowe terusno dalan tok. Dah. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya
karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah dari bumi. Dia manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Dan ini latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, lihat burakum terus dites. Wes dikira bumi, ono makanan, ono minuman, ono wong wayang, ono pegatan macam-macam, wong diutang sembulat macam-macam. Gue ngetes, eling la ilaha illallah, eling utangi, eling la ilaha illallah, eling kasusnya, pokoknya dites. Karena nggak fair kalau Allah bikin itu kemudian nggak dites, dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan, tempat tes-tesan imtihan mana roh? Tes, lihat belum diuji. Pas diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan la ilaha, itu disebut kalimatul haqqin alaiha. Nah ya sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha illallah apa enggak? Paham ya? Terus dites. Allah itu juga secara hukum itu kan nggak fair, dites kok nggak punya pemandu, dibikinlah rusul, diutuslah para rusul untuk pemandu. Tes itu kan butuh seru, mak pemandu tok orang musuhnya kan nggak seru, dibikinlah setan. Saat ini sebagian kita sudah setan, tapi ini ben seru. Lalu ndak setan kan minal jinnati wana, mangsamu setan sopo, baik setan minal jinnati wana. Jadi kan amni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terjemahannya berlindung Allah dari saya sendiri. Allah itu itu kalau lama dulu biasa, naudzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Sebenarnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh, iblis itu enggak. Ya setan diri kamu sendiri, min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita. Ngomongnya udah ujub, soalnya setan tuh makhluk gaib sing piye. Lah kowe ku sapa? Nanti kowe maksiat terus mergo akad klop, roh mbek setan klop, mulai terus maksiat. Dah. Allah ngutus pemandu yang ngecul setan ben fair. Napa? Fair. Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat, makanya disebut kalimatul haqqin sing alaiha nahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Berarti alaiha nahya wa alaiha nam. Terus wa alaiha nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minal dzalimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur. Kok iso? Kalau jangan kok iso orang dulu. Misalnya kayak mangkel, kalau mangkel sing mimpin guys, kesuwira barbar. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula oke lah, ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan. Tapi wis muni tok kono tok. Artinya mentok kono tok ora usah nyerang kalimah, enak kalimah tetap kalimah thayyibah. Soal kowe ora seneng sing tahlil, mergo tiga profesi lah iku wonge wae gedhinge aja geman. Ya saya misalnya, saya kadang nggak cocok sama mubalek karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah anti pengajian bagaimana itu membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalek kadang ora seneng, kadang takon untuk piro. Bareng sangone sithik, kok sumpah mek transportasinya. Wong ngono kok mbok senengi iku piye? Tapi kita terus gedeng keliru iku sing nggawa syiar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalek? Gak iso. Ini iso melepokno barang-barang ra penting dari penting iso. Nah, cara guruku tenggarang dengan apa melepok nganggo panggung barang. Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalek ya itu bisa benar bisa salah. Tapi kamu nggak boleh gedeng kalimatnya. Kalimat itu kalimat hak. Nah, ini penting kalau utarakan. Sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan ngaji bro. Zaman Nabi Sugeng ada sahabat. Namanya itu Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, hibbu Rasulillah. Usamah itu diutus Nabi perang. Ini dengerin nih, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi menggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usamah, kebetulan Usamah ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah qata'a arjulana wa qata'a aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usamah tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha muta'awid, dan dia melafazkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuhan. Setelah dilaporkan Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usamah bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumul qiyamah. Kowe nak ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi sampai ngomong ngoten sak usih ngetoki tangan kula, maksudnya tangan kula tangan kelompok saya, kiai saya.
Nabi tetap jawab, kaifa bila ilal wahida ja'at bika yaumal qiyamah. Oh, Nabi menyoal terus. Sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang melafadzkan la ilaha illallah harus kita terima, meskipun qolaha muta'awidzan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari kematian. Sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafadzkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat qulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena melafadzkan la ilaha. Mulanya yang ngaji saya, yang senang saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafadzkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saya kira orang melafadzkan la ilaha illallah mergo salah tempat pinggir patok mbak Arani kafir. Kok aneh? Mungkin kafir 80 tahun itu jadi mukmin ini gara-gara ngafadzkan la ilaha illallah jadi kafir. Mergo salah kali, salah tempat. Ini pinggir apa? Patok. Gue nara cocok mending nganggur, wong sering ziarah gue nganggur. Nyatanya ya tenan. Cara dene pegawai negeri ora sering ziarah. Nah ibu, tapi ora usah muni kafir gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba? Dengan melafadzkan kalimat ini. Mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafiran. Lalu karena dilafadzkan secara salah dianggap kafir. Hanya karena bid'ah itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu. Tapi saat ini wis kuwajo. Sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip, entah Wahabi entah tidak mirip-mirip. Karena kalimat tadi. Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini terus menjadi kacau. Jadi kalau balik ini sampai nak kepengen dua nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan. Swarga dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha illallah. Terus neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Kemudian dibikin daru pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat itu luar biasa. Wa biha qamatis samawati wal ardu. Kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berdiri. Bon. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa berpikir, bisa ngadekno BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudratullah? Saya tanya. Karena kudratullah. Kalau karena kudratullah, apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong podo-podo kowe iso nangis, iso mikir ya mergo kudratullah, tidak karena kamu. Harusnya ya sama, bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika nggak ada orang yang sujud. Iku ya mungkin. Wong zaman kowe iso nangis ya krana kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan kita. Mulane tenggene kitab Al-Husunul Hamidiyah, kula ngrasa utang tenan lek kitab. Dulu saya ngaji 2 tahun kitab Al-Husun. Kitabnya kecil tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini. Dia yang ngarang itu orang alim, kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh bulat. Wong Arab kan semuanya Islam, karangannya itu standar. Ini dikarang orang India, di Tonggo Blodor, di masjidnya, dikarang ulama yang masyarakatnya itu udah karu-karuan. Dia cerita itu gini, manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh Rabtul Asbab Al-Adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini, sama saya kita omongin, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam. Orang bilang mukhal apa enggak jawab saja, mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira tidak bisa kan? Tidak, jawab saja, jawab satu-satu. Batu ini menjadi ayam, kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya tidak mungkin terjadi, apa kamu tidak bisa? Sebetulnya karena kamu tidak bisa. Udah. Lau ukhbiro dzakar rajul. Andai kan orang itu kamu kasih tahu, klungsu ini biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar. Terus orang bilang mungkin. Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak klungsu ditandur, itu iso jadi gede. Coba sama jawab. Karena dia bisa apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya menyaksikan. Artinya zaman dia mengatakan mungkin itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat. Iya enggak? Tetap bergantung kudrahnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia nggak sama sekali memberi kontribusi. Lha darani mungkin ya ora urun. Paham ya?
Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dene lara melok gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering roh, sering bersaksi. Berarti sebenarnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat? Bersaksi. Nah ini kan problem, kita sebagai manusia itu problem. Mulanya disebut wa kanal insanu doluman jauh lawis goblok aja-aja. Mereka manusia itu nak wis goblok aja-aja. Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajen. Kalau sampean berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya, nanti saya teruskan, ini tak ulang lagi ya, saya ulang lagi ya. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang muhal, benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun nggak ikut bikin, bilang mungkin. Paham? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali nggak ada telur sama sekali yang jadi ayam, terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi, kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang, orang ini bilang muhal enggak? Muhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak? Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah, cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan muhal. Nah makanya otak kita harus dibenahi. Makanya jogeman percaya ambek yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras loh. Para waras itu repot tatanannya wangil. Makanya Islam itu melatih. Kul falillahil hujjatul baligha. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa saja lah, itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih. Anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat nggak anak-anak? Nggak dapat bu, wah berarti Allah nggak ada. Sekarang minta sama bu guru. Bu guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada bu guru bukan Tuhan gitu. Akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini, misalnya gini. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis juga ya. Dia nantang saya gini, Pak, pokoknya saya tidak bisa menerima konsep Tuhan sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Jadi bucak elek ini. Nah, aku ngerti nah, sak cerdas ini tetap cerdas aku yakin tetap cerdas aku. Selain lainnya selama meyakinkan, tapi pikir tetap cerdas. Kalau itu kan wong Quran gitu, artinya punya pikiran panjang. Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras maksudnya waras. Terus rapati seneng duit, barang ini penting ya. Kalau seneng duit, mari goblok. Yakin ulama seneng duit, mari goblok, tak jamin. Umpama alim wis kelas B, kelas C gak bisa, tahqiq gak bisa. Kalau tahu dikandani kanca kula, kok yen ambek jenengan udah bisa kaca akeh. Lah kena apa? Cok seneng duwe, Bro. Duwe wis masalah bagi ulama. Ora duwe masalah kan ya. Maksudnya ora usah seneng tapi ojo terus gak duwe. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid, tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, enggak apa-apa, saya ada Tuhan enggak apa-apa, kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini, am khalaqus samawati wal ardi. Ya enggak apa-apa, kamu yang Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit bumi. Mereka pasti ikrar, ya enggak mungkin saya menciptakan bumi, saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi, enggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya ada Tuhan lalu enggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang enggak ada. Aneh enggak? Misalnya sebelum alam raya ini enggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang enggak ada. Kemudian sesuatu yang enggak ada menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh enggak? Menurut saya aneh. Sesuatu yang enggak ada itu mestinya kan enggak bisa ngelabeti, enggak bisa berfungsi, enggak bisa ada gunanya. Oh jenenge ra ono itu ora marahi apa-apa. Ora ono kok dadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang enggak ada? Yang wujud. Saya takut. Lah kalau enggak ada Tuhan, berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Yang tiada kok jadi sebab itu tekem gitu. Mikir. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud. Nggak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Jadi ya pokoknya ronde ini kalau tahu mana pikir.
Pikir nganti mati temen aku ini. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek, pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu, disebut zat sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabibul asbab, belum menyebut Allah musabibul asbab. Islam pun pertama Iqra turun ya gak nyebut Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka, Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut Allah. Tapi dalam logika yang penting gue kenal si ono musabibil asbab. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Nggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Yang gendeng ora barbar barang ra ono mbok sifati al-khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptanya apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas dutek ngono kowe ikhlas ta ora? Gak kowe ikhlas ta ora dutek ngono kowe ikhlas ta. Kowe gelem dadi bodho ning. Gelem ben. Mboten. Nah, nikmatmu ini jenenge nikmat batin. Nah, mulane sing suwun nang kalimat la ilaha illallah. Wis ana sing bid'ahno lah iku wong nganggur wis beno sak uni-unine. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan rabar-bar matang puluh dina ini rabar-bar muka alasan Gusti sangone akeh tahlil sedih lho sakake penggemar sing keselen sing nantuk sangi ya butuh cepet. Lane cara kula niki penting kula utara nggih. Kowe nek ora cocok tahlilan 40 dina wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi ki aja menolak kalimat la ilaha illallah iku disifati kanjeng Nabi kalimat thayyibat. Wong Nabi nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Soal orang cocok wongnya sebut. Misalnya kamu bilang saja wong mati wis sang amale lha apa didongakno barang. Nabi kena ndonga ora usah ndonga. Wis ora usah biasa wae. Kulo lah mbok dongakno ora seneng. Gak meyakinkan. Karo dene swarga butuh dongamu ora ono swarga fadhole pangeran apa mbok dongakno barang. Ya tapi kowe ndonga aku ya seneng. Senenge ya semau lah dibang nyanyi-nyanyi rame-rame sadok ndonga. Wis mandi ora pokoke ndonga. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqin. Sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Am humul khaliqun, enggak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoki, ya wes pangeran kowe sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Masa Abu Lahab dari pencipta langit bumi wong lahir ini bumi. Tapi Quran oleh jawab am khalaqus samawati wal ardo. Apakah mereka menciptakan langit bumi? Bala yuqin. Mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit itu dekne urun apa dari am lahum syirkun fis samawat. Misalnya urun apa lah? Urun tol atau urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih di kitab bimbing qobliyada. Kalau kamu nggak percaya Quran sebagai kitab, nggak apa-apa. Tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Nggak, mereka nggak punya juga. Atau gini, nggak usah Quran, nggak sakralan. Atau min ilmin atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, nggak apa-apa kalau kamu benar buktikan. Nah itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan. Karena tadi nabi kadung nantang itu nih di kitab bimbing qobliyada au atharotim min ilmin in kuntum shodiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Yang ngono ngerung soleh rapati ngalim, nggak sing alim biasanya rapati soleh. Aku kan termasuk rondo-rondo, ya rondo soleh ya rondo, tapi lumayan masih menjaga hujjatullah tadi. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin, bahaya. Wong sing gawe wae wujudnya terima mungkin bisa wujud bisa tidak, makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud, sing wujudnya wajib itu nggak bisa nggak pasti wujud. Nah terus kita kenal itu namanya khaliq, itu musabbibil asbab, itu khaliqul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa.
Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, apa mati tak ngoten. Mulai dari Siti Ali, jenengan jemben nak mati tambah pinter apa biasa biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat ndak ora padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau lauku sifal ghata mastatu yakinan. So ben aku nek muka safane akhirat imanku yo ora tambah yo biasa wae, standar-standar wae. Maksudnya kue ning dunia ujung-ujungnya paling pokok yang menyaksikan kudratullah, sebenarnya akhirat ujung-ujungnya paling pokok ya delok kudratullah. Ning dunia saiki Allah ya matlubi sing kita cari, sebenarnya akhirat ya Allah matlubi. Paham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridhanya Allah, ning akhirat ya golek apa? Ridhanya Allah. Lah soal kecil itu, tapi ning akhirat tak masalah, pun rokok masalah, diutang ditagih yo masalah, beres suwi ku yo masalah. Ya biasa jenenge makhluk anane masalah. Sing ora oleh di masalah pangeran jedue masalah. Biasa wae. Lah makanya kula suwun nggih aja geman gedeng ulama. BP ulama iku sing iso nerangno. Mulane ketika ulama-ulama iku kemampuan Quran wal kitabil mubin, kitab sing mampu memberi penjelasan itu sing iso maris ulama. Coba sampean semenjak ngaji saya inilah contoh paling gampang. Sampean ngapalno la ilaha illallah itu kan kelihatan biasa. Biasa sampai ngantuk, kadang gremeng sing mimpin tahlil macam-macam lah. Pemenang orang barbar semacam-macam. Oke lah itu kamu gedeng manusianya nggak apa-apa. Kadang memang kalau tenan. Memang kalau tenan dia orang sering kalau takon. Kalau nak kiai lah, sering jejer kiai. Usah tahlil kan kalau wani gitu. Kalau usah tahlil sangu di atas, sungkan nak cepat. Kau goblok kemudian seneng sing dusol bulbet nih mangkal sama nambah sing kesusu. Tapi nak sing mimpin gua tetap cepet. Sing udang lain masuk sangu di akhirnya tetap. Aku tetap cepet. Kok betul nang tetap mandi nak aku betul. Nah, nasui malah ramanti ya. Jadi di daerah saya itu ada mitos. Sama ngerti Istanbul, Quran kecil itu, sing jari ini jimat itu. Tapi jari ini, lagi di produk yang kudus kadang, Selawai kan ini. Jadi di Kliwon itu regane pemimpin, Selawai itu gaya kayak kuno kan. Tapi mau Selawai orang yang asli. Nah itu sebetulnya yang asli itu loh, hanya 5 atau 9 itu sing gawe ini jenis Kaisar Bini yang terkenal jadul. Itu sing asli. Ya tapi ada orang yang klaim asli, ya karek maklari lah. Tapi jauh dicetak masal teng Kudus, Selawai pasar Kliwon, teng kata lah teng Budi kan. Oh, bangga campur dagangan Istanbul lu nak pola sak-sak. Sak-sak tenan nih. Tak takon Mas. Tapi nak ngetul sitok-sitok, orang kerja agar orang tak kayak ngono, kurang ajar. Nah itu ceritanya itu, dia itu terkenal jaduk. Singkat cerita diundang tahlil orang mati. Ya kayak Pak Khalil Bangkalan kan orang-orang keramat bilang gini. Ya cung undang aku akeh cung bismillahirrahmanirrahim wis bapak-bapakmu sepuro pangeran. Mulai. Yang punya rumah itu mangkelnya bukan main karena di sebelah sapi. Dikira kalau di sebelah sapi kan tahlile gayeng suwi. Lama-lama gremengnya tuan rumah ini si kiai tadi dengar. Terus balik nah, yes ngene cung. Kon buktekno nak tahlilku banding mbek sapi ini. Kon ngetok wit klopo sing ngetok. Ketok kon nggih timbangan. Sing sitok kon nyancangi sapi urip kubur. Sing sitok kon ngosong. Ngate digo apa? Timbangan kuat klopo, ketok digo timbangan. Disekseni wong akeh, malane terus tampil keramat tuh, sengen wong akeh. Dekne muni bis wis jumpat, sing sapi kalah. Lho bis tok jumpat mau bismillahirrahmanirrahim. Dadi sange keramate muni bis wis jumpat. Aku nggih bang mustas, nggih tekap. Semenjak aku dekne ngerti kang kali bismillahirrahmanirrahim, wis langgeng bang wis beda. Ayo wong keramat. Wong iku sing di pasar video sing gawe stamp. Ya anak putune kata kalau sing kendal kata sing gitu rata-rata nggih penggemar kula sakniki. Aku kula iso ke Istanbul. Kula ndonga mbek pangeran ku gadah keramat tuh keramat terangno hujjatullah. Yaitu tadi logikanya Quran. Makanya sebetulnya Quran itu pertama ngajarkan kita, enggak apa-apa mereka ngaku Tuhan, tapi kita cek apa mereka menciptakan langit bumi. Ketika ditanya mereka bilang enggak juga. Ya sudah, berarti kita ada ini tanpa sebab. Am khuliqu min ghairi syai'in, kita diciptakan tanpa sebab. Aneh juga secara akal kan, masa kita yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Akhirnya kita temukan penyebab itu bernama musabbibil asbab atau wajibil wujud. Lah yang itu oleh Islam disebut Allah. Kemudian itu jenenge, kalau kamu sudah sampai seperti itu berarti kamu punya nikmat zahiratan wa batinah. Iya al-ma'rifah, kata Imam Suyuti, nikmat batinah itu nah, ma'rifat seperti ini yang ma'rifatul anbiya, ma'rifatul ulama, ma'rifatul auliya, ma'rifat yang la tuzalziluhul fitan, yang nggak mungkin diguncang oleh fitnah karena sudah permanen.
Jadi disebut sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah, sudah permanen, sudah menjadi sibghah. Nah ini insya Allah yang seperti ini yang tidak bisa diguncang oleh fitnah apapun. Ya kamu harus latihan, terus latihan. Akhirnya ya butuh pelatih ya. Nah, aku sing latih kowe iku mau saulan pisan. Setan kompetitor ya awur kowe terus. Lah iku masalahe. Pelatih anggaran setane. Nah, iku ora roh, nah iku sekolah melo-melo nah karena duanya ben seru kan mesti ana pelatih, ana pengganggu. Lah pelatih saulan pisan pengganggunya aja. Tapi sekali yakin inna kaidah syaitani kana napa dhaifa. Saya yakin wae kerja al haqu wa zaqal batil. Wis masuk awar bedino itu barang batil tetep zaqal haq napa ja al haqu wa zaqal batil. Wis yakin ya yakin itu yakin. Man kok kandhani setan wis ki awar aku telus gak ngarah bisa ngalahno barang hak. Kandhani kok setan wis ora ngandel. Ya kok setan napa kandhani. Jadi sebetulnya ini pentingnya ulama. Jadi jangan kira tradisi ulama itu kayak dibayangkan para peneliti rata-rata orang kampus, kadang-kadang penelitinya tidak ulama, rasanya jadi ulama. Sebenarnya kalau di kalangan ulama biasa, misalnya Said Abdul Haddad itu termasuk Qutbul Irsyad, beliau biasa saja baca kitab Ibnul Qayyim, padahal muridnya Ibnu Taimiyah. Dulu ulama itu ya biasa saja. Saya ya berkali-kali tidak kunut, tapi bukan karena apa-apa, ya Abu Hanifah ya nggak kunut, ya biasa saja. Mertua mbahnya istri saya itu keluarga Sidogiri itu kalau sholat kunut terus sampai ke kunut, ya biasa saja ada madhabnya. Karena kunut nazilah itu karena ada masalah, zaman akhir masalah, makanya beliau kunut terus, nggak apa-apa itu ya nggak masalah. Yang masalah aku ilmunya kurang terus kecangkeman itu masalah. Wes kena kurang paham. Saya pernah ya ngaji begini di mana-mana ya. Dulu saya masih ingat sholat jenazah itu pasti di depan. Terus kita sama lihat nanti di kitab Mahali. Kenapa sholat jenazah harus di depan? Ya karena memang mulai dulu yang namanya sholat jenazah itu di depan, mayitnya di depan. Tapi mulai dulu zaman Imam Nawawi yang terkenal yang ngarang kitab Majmu', ngarang Minhajul Thalibin itu bilang, sebetulnya ada kaul yang mengatakan jenazah itu boleh di belakang. Piye-piye gak imam? Kok wajib kok ngarep bangun imam tapi? Masuk akal loh? Masuk akal, tapi aja praktek. Ya mau kowe ngomong masuk akal, tapi masuk akal ora imam kok wajib nunggu kok ngarep. Coba alasannya apa? Kok iso wajib udah kok ngarep ora? Nah sekarang terbukti di Arab Saudi. Di Arab Saudi era dulu itu setiap jenazah itu kalau sholat diletakkan di depan dekat Ka'bah. Singkat cerita tahun 84 atau berapa ternyata itu senjata laras panjang. Jadi senjata panjang dibungkus pura-pura apa? Jenazah. Setelah di depan ternyata senjata terus dipakai pembantian. Tapi akhirnya nggak banyak korbannya, memang dilindungi Allah. Semenjak itu trauma. Sekarang tuh sampean kalau sekarang haji atau umroh kan tiap ba'dal maktubah kan ada sholat jenazah, itu jenazahnya di kamar jenazah, nggak di depan, artinya kan di belakang musolli ya Pak, di belakang yang sholat. Nah ini alhamdulillah itu zaman Imam Nawawi termasuk sudah mendiskusikan itu, ada kemungkinan yang kita sholat itu di belakang kita. Nah kalau di Arab Saudi semuanya dipaksa di depan, awang kaji ras itu kaji sumati wakil mendak kok ngarep gak situ tolak pun kebuken jenazah. Lah Indonesia tuh anak kaji mati biru aja. Kabeh ditakon ngarep. Ini pentingnya ulama. Dulu biasa ulama meskipun kita di Indonesia ra perlu marah teknologi, kita takobal wa minna minkum takobal. Loh, karena saya pernah ngalami di kampung saya itu kan biasa kalau mayat itu kan ndase enggak lor, sikile gitu. Madhep kiblat. Pokoknya gitu lah orang madhep kiblat, pokoknya sirahe ning lor, sikile nang gitu. Oh itu sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin ratusan tahun sudah. Kemudian lala itu ada kejutan satu tamu itu berkeyakinan sirahe ning gitu. Di sini kan ada madzhab sebagian sirahe ning kidul, sikile ning lor. Kebetulan tamu itu keluarga nih. Akhirnya hasil yuk mindah, yuk muter. Lah tonggo-tonggo kan mujine barang rawani. Serawani. Terus takok aku, Gus ini cara jenengan sepundi. Ya nanti bapak-bapak kon muter dhewe. Wong iki nekat ngamuk, wis ngamuk. Sesuk jare wong-wong. Ya mau keputusan tertinggi ning Gus Pak dawuh piye jare mudine. Tak omong ngene, Bang. Kula niku sinau fikih wis suwe, cek ndas ning lor cek ning kidul. Mayit ning mburi kula ora kaule, pemene sampean putermu puter kapan. Tenang mawon amring. Kula niku sinau fikih mun suwe, menawa ada sirah ning lor apa kidul. Mayite nggo mburi kan kula ora kaule. Sakire mikir, iku Gus Pak masuk mikir. Ya pun Gus mun salat-salat. Jadi artinya kalau dalam khazanah Islam itu banyak sekali. Karena fikih itu masalah furu'iyah, masalah apa? Kamu
yang kowe iso kudu iso tenan itu tentang kalimat la ilaha tadi kudu iso tenan ora anu tanpa ngono iku gampang. Saiki salat gaib misalnya kemarin Mbak Azim Muzadi wafat. Orangnya wafatnya di Malang. Malang wetane Jogja misalnya. Oleh gak wong Jogja salat gaib? Oleh kan padahal mayite kok nguri. Mau terus sesuai fatwa nama itu kudu ngarep yang di timurnya Malang boleh salat gaib, yang baratnya nggak boleh karena ngungkuri mayit. Gendeng aja aja. Ibu ora usah ngono ngaji ku sing khatam, nek khatam ora usah kecangkeman. Mana dalilnya? Kok ora baca kitab kok ngono. Kadang kowe tak tamani, Gus dalilnya mana? Kowe ngajak bantah apa takok? Nang ngajak bantah-bantah ora level kowe ora kok ngajak bantah sing roh. Lho dene cek takok dalilnya mana? Lho bantah-bantah kok takok. Bantah-bantah itu mestinya ya khazanahnya banyak, referensinya. Bantah-bantah kok takok. Dalilnya apa Gus? Lah ya kowe takok kok ngajak debat. Nah takok tak didono, tapi kowe iku muridku ngomong takok. Lah nek debat ki aja takok, kita pem sakdus wae kok sakdus. Takok Gus takok. Sing apik ora usah kecangkeman ngono. Jadi kalau seperti itu gampang kalau Furia tadi logikanya kan jenazah itu ndak imam. Kenapa sih wajib di depan wong ndak imam? Sehingga alasan di depan karena mulai dulu ulama kalau nggak ada kondisi yang luar biasa ya umumnya di depan ya kita ikut di depan. Lalu di depannya apa sih raine nglor apa ning kidul ora tau nginceng ngono jawab ngono wis bungkusan. Wis apa? Bungkusan. Ya wis. Mulane wong ora usah kecangkeman. Nak nuruti eskal ku eskal. Misale ke salat saiki madhep kiblat. Tetap ukurannya itu pas ngadeg lah, nak sujud ya, ini madhep di. Ayo tak takoki, kowe nak sholat kan madhep kiblat, ya itu kan pas ngadeg, jadi pas sujud. Iya umum madhep kiblat itu, tapi istilahnya itu madhep kiblat. Orang kok kowe garang fakih ngene, sholat itu wajib madhep kiblat, nak ngadeg, nak rukuk madhep bumi, nak sujud itu orang fakih ngono iku. Wong elek ngono, cantum elek ngono. Ya ora usah ngono umum madhep kiblat, umum madhep ora usah kecangkeman gawe sarah. Madhep kiblat itu nak ngadeg, nak rukuk. Geneman ngono. Mane sing apik, dadi ulama ku sing apik. Ilmune akeh tapi biasa wae. Mbak kula biasa mbek wong. Kula biasa. Kula nek diceroken wong ora ngerti sing ulama ndi. Lah iki diangkat oleh Habib Anis kok akad-akad mriko. Ya wong ora bedane ndi sing Gus Bayu kan padha wae. Tendangi wong wis padha wae. Ulama ketara anak ngomong hukum lagi ketara, malah kadang sing ulama lebih meyakinkan. Nah aku yang berangkat mengatakan kalau kayak mikir hukum berat. Saya kalau balik ini malah jadi yang wajib permanen itu ma'rifatullah. Gini apa? Ma'rifatullah. Kalau suwon ma'rifatullah sing permanen. Sebenarnya alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'as. Nah istilah teng Quran apa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kowe saiki urip iku ya ora karepmu dhewe, karep kersane Allah. Kowe mati ya ora karepmu dhewe, kersane Allah. Nah zaman kowe urip tidak dalam kendali Anda, setelah mati pun tidak dalam kendali Anda. Kowe ngerti-ngerti urip, ngerti-ngerti mati, ngerti-ngerti bangkit kau kubur. Berarti kabeh ku lillahi rabbil alamin. Ya sudah, seperti itu yang kita akan alami. Nah, lalu kita sanggup kalimat yang kalimat ini pula kita hidup, kalimat ini pula kita mati. Itu dalam makna ilmu hakikat. Nah makna ilmu syariat juga gampang. Aku wani urip yang mergo bela-belani la ilaha illallah. Umpama aku mati ya demi kalimat la ilaha illallah. Cocok mati karena melok lomba terus mati. Ya mati ya berlomba dalam mempertahankan la ilaha illallah. Itu makna syariat. Nah kita harapkan makna ini dua-duanya ada. Secara syariat kita hidup ya demi urip-urip la ilaha illallah. Disebut ni ilahi kalimatillah. Kayak aku, mulane kalau nak mulang semangat. Aku wani urip demi mulang kalimat la ilaha illallah. Aku wani mati mergo wis rumangsa sangu. La ilaha illallah itu makna syariat. Kalau makna hakikat, kowe gelem ra gelem uripem yo mergo kersane Allah, ora mergo kersamu. Kowe gelem ra gelem matimu yo mergo Allah sing ngersakno, ora mergo kersamu. Itu disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia mergo hakikate la syarika. Allah kalau menghendaki enggak ada yang bisa menandingi, tidak ada sekutunya. Artinya faqul makana fi hadzal alam dunya wa ukhra kabeh kulun bimuradillah. Nah itu yang makna hakikat. Nah tapi kan nggak masalah kita punya ilmu syariat juga punya ilmu hakikat, nggak masalah. Umat ini cukup bisa menampung ilmu syariat dan hakikat. Problemnya di zaman akhir ono wong sing sok hakikat. Si bebo gendeng jadab, si bebo rasolat dari solat ini Mekah, kadang goblok kira karuan. Lah ora goblok ya, ini Mbah Mun cerita kula. Wali rata-rata goblok kan. Lah bodoh nih kok goblok kira karuan. Mergo dulu itu ada orang ngaku wali. Bareng Jumatan, mriki nak bare jam berapa Pak Jumatan?
Jam 1 ya. Ditakoki, "Mbah kok mboten Jumatan, Mbah?" Wis Jumatan ning Mekah, jeng yang goblok ora karuan. Ning Mekah iki jam 10, apa Jumatan mbek sapa? Itu kan ketok goblok iki. Wong ra Jumatan jam 1 jare muni bar Jumatan ning Mekah. Ning Mekah ku kacek 4 jam. Berarti jam berapa ning Mekah? Jam 10 sudah wis atus burung. Mesti ini adekne bodoh ini mending engko aku Jumatan ning Mekah iku rada pinter. Wis. Lah ya Mekah Indonesia terpaut pinten? 4 jam. Dadi mbok mboten Jumatan. Aku wis Jumatan ning Mekah. Wis. Ning Mekah jam 10. Mane wali ku tes, anggere aneh-aneh ku tes. Mbok ketok goblok. Sing wali amatir-amatir sing ngaku-ngaku tok. Nah wong alim kan kekasih pangeran, tapi biasanya rapati keramat, tapi para pangeran. Wong adu pasot menawa wong alim kang tuntas ya. Adu pasot, tapi ora usah dijajal. Ngono tuntas tenan malah repot. Jadi paham ya kalau suwon ya. Jadi sampean menjaga agama ini, wani urip ya demi kalimat la ilaha illallah, wani mati ya demi kalimat la ilaha illallah. Iku makna syariat, makna hakikat. Nyatane kowe urip ya ora ono liya kecuali kersane Allah. Kowe nyatane mati ya ora ono liya kecuali kersane Allah. Piye-piye kita iku ora duwe apa-apa. Wa ma tasyauna illa ayyasha.